Sharing ke-30 dengan tema Jadi non-Kristen, aku diampuni juga kok. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Pendapat demikian beredar di antara hampir semua orang Kristen yang Mbah jumpai. Pengertian demikian menyebabkan orang Kristen dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka menjadi murtad. Memang Mbah dengar-dengar bahwa Allah, tanda kutip, agama lain itu mengampuni orang berdosa jika minta ampun dan bertobat, sungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Coba kita renungkan dengan logika arti kata mengampuni ini. Dosa adalah pelanggaran yang seharusnya dihukum, tetapi tidak dihukum. Itu arti kata mengampuni. Siapakah dia yang tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum? Siapakah dia yang berkompromi dengan dosa? Jawab, dia adalah oknum yang tidak suci. Jelas. Siapakah oknum yang tidak suci tetapi yang diyakini sebagai Allah? Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari jawab sendiri. Lalu mengapa orang Kristen mau mempertimbangkan, mengikuti dan beribadah kepada Allah tanda kutip yang tidak suci ini? Mari Mbah ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian membaca apa sabda Allah orang Kristen di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Artinya dosa harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum di neraka. Sebab Allah orang Kristen adalah Allah yang maha suci. Allah yang tidak bisa berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Mencuri jarum hukumannya sama dengan membunuh manusia. Ingat kisah Nadab dan Abihu, anak-anak imam besar Harun, kakaknya Musa, di kitab Imamat pasal 10 ayat 1. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian menyempatkan membacanya. Kedua anak Harun ini berbuat dosa, melanggar aturan bahwa untuk mempersembahkan dupa di dalam rumah Allah harus mengambil api bara dari arang yang membara di tempat perbaraan utama di dalam bait Allah. Tetapi mereka mengambil bara api dari tempat di luar bait Allah. Di Alkitab disebut api asing. Mungkin menurut Mbah, yang paling logis dari dapur ibu mereka. Ayat 2, Mbah kutip dengan tepat, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini sedang melayani Tuhan, mati hangus. Dan Allah demikian tidak berubah ya sampai sekarang. Mari kita renungkan apa bedanya antara arang bara dari mezbah dupa yang di bait Allah dengan yang dari dapur ibu mereka. Bukankah menurut ukuran kita adalah sama saja? Apa bedanya? Persis sama. Sama. Itulah takaran kekudusan Allah orang Kristen. Beliau maha kudus. Sangat mengerikan. Namun beliau adalah Allah yang kasih adanya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Beliau mengambil alih hukuman yang seharusnya kita jalani di neraka dengan mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia mengenakan daging menjadi Pak Yesus. Tuhan Yesus menjadi Pak Yesus.
yang tidak berdosa untuk menggantikan kita menjalani hukuman kita yang seharusnya kita jalani di neraka. Sehingga kita tidak usah masuk neraka. Kita dimasukkan ke dalam surga kekal selamanya. Bukan main, saudara. Dengan satu syarat, yaitu jikalau kita mau apa? Mau digantikan hukuman kita oleh Pak Yesus yang adalah Allah sendiri. Itulah iman. Mau. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak mengampuni dosa, tetapi yang menggantikan hukuman kita. Oleh sebab kemahasucian dan oleh kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Dari fakta ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah, tanda kutip, yang tidak menghukum dosa atau yang mengampuni dosa, Dia adalah sosok yang tidak kudus. Dia bukan Allah. Sampai di sini dulu bahasan kita. Mbah pohonkan berkat bagi para penonton video ini serta keluarganya, dengan berkat rohani dan jasmani turun dari sorga, serta ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin berlangganan, silakan subscribe. Jika suka, silakan tekan jempol yang ke atas atau like. Jika ingin menolong keluarga dan teman-teman, bagikanlah video ini supaya mereka tahu. Jika sempat, tulislah komentar. Mbah, berterima kasih. Sampai jumpa besok, insya Allah 5 menit saja. Shalom.